Akhir tahun 2013 menjadi momentum yang penting bagi seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia. Mengingat tanggal 19 Desember 2013, DPR RI bersama dengan pemerintah telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) menjadi undang-undang. Undang-undang ini telah diundangkan dengan nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5494. Undang-undang yang terdiri atas 14 bab dan 141 pasal ini memuat beberapa substansi penting dan krusial yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang terkait dengan kegiatan birokrasi pemerintahan. Setidaknya terdapat 14 substansi pokok yang terdapat dalam Undang-Undang ASN ini, di antaranya yang mengemuka adalah konsep manajemen strategis sumber daya manusia, SDM, jenis pegawai aparatur sipil negara, jabatan aparatur sipil negara, pengisian jabatan eksekutif senior, pengadaan calon pegawai aparatur sipil negara, politisasi pegawai ASN, pejabat yang berwenang, fungsi PNS sebagai perekat NKRI, pengisian dalam jabatan, Komisi ASN, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sanksi pidana, dan aturan peralihan. Lihat http://1.net/14-isu-pokok-dalam-ruu-aparatur-sipil-negara-asn/. Pemaparan atas setiap substansi di atas menjadi begitu penting untuk dikaji lebih mendalam. Namun demikian terdapat dua substansi yang menurut pandangan penulis menjadi penting untuk dianalisis, yaitu konsep manajemen ASN dengan menggunakan sistem merit serta netralitas pegawai ASN dari unsur politik. Konsep pengembangan human capital merupakan bagian dari intellectual capital, di mana menurut Hubert St-Onge, intellectual capital terbagi atas tiga hal, yaitu human capital, social capital, dan organizational capital. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya social capital merupakan syarat penting untuk menggerakkan sebuah organisasi, bahkan untuk pembangunan. Untuk itu, social capital harus dikenali dan dikembangkan pula. Konsep social capital dapat diterapkan untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Social capital menjadi semacam perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Di dalamnya berjalan, nilai saling berbagi, shared values, serta pengorganisasian peran-peran, roles, yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal relationships, kepercayaan, trust, dan common sense tentang tanggung jawab bersama. Sedangkan organizational capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Konsep Human Capital Management, HCM, menjawab pemikiran bagaimana seseorang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan, posisi kerjanya dengan menempatkan insan pekerja yang bertalenta tinggi untuk menempati jabatan, posisi yang cocok dengan talenta mereka. Teori ini menganggap bahwa profit bisnis berkembang dan berkelanjutan ketika perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik ketimbang yang ditawarkan para pesaingnya. Pendekatan HCM sebagai suatu sistem dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang bersinambungan melalui pengembangan karyawan. Tidak semua peran penting dalam suatu perusahaan memiliki derajat yang sama dalam menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Namun yang terpenting ketika menempatkan peran kinerja karyawan terhadap perusahaan maka mereka harus memiliki kemampuan terbaiknya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ketimbang karyawan di perusahaan pesaingnya. HCM menjadi sangat penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaruan. Terdapat dua hal yang mendukung kontribusi investasi HCM ke dalam perusahaan, yaitu, karyawan dengan human capital yang tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi, sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. 2. Pelanggan potensial dapat mempergunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Dalam konteks dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, konsep pengembangan human capital dapat dilihat dalam pasal 51 Undang-Undang ASN.
Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Manajemen ASN sendiri dalam pasal 1 angka 5 didefinisikan merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya sistem merit sendiri dalam pasal 1 angka 22 didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Apabila prinsip manajemen ASN yang terdapat dalam pasal 51 Undang-Undang ASN diterapkan menurut konsep yang tertera dalam konsep pengembangan human capital sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hubert St. Onge, nampaknya sejalan. Namun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi dalam menjalankan manajemen ASN dengan menggunakan merit system ini. Pertama, harus adanya kesesuaian antara kecakapan atau kemampuan seorang aparatur dengan jabatan yang diembannya. Kedua, harus ada standar kompetensi atau tolak ukur kinerja. Ketiga, munculnya beberapa permasalahan dalam sistem merit dan profesionalisme yang mencakup politisasi birokrasi, etnosentrisme daerah, hubungan kekerabatan, primordialisme dalam jabatan birokrasi pemerintah, belum adanya standar kompetensi jabatan publik, sistem rekrutmen tertutup, buruknya perencanaan dan pengembangan karir pegawai, sistem penggajian, dan rendahnya etos kerja pegawai. Dapat dikatakan bahwa saat ini dengan telah berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan manajemen ASN dengan sistem merit sudah harus dilaksanakan. Terpulang banyaknya tantangan atau hambatan yang dihadapi, pelaksanaan sistem merit ini harus tetap berjalan secara efektif. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai keefektifan penerapan sistem merit. Pertama, menetapkan pagu atau target prestasi kerja. Kedua, mengembangkan sistem penilaian karya pegawai yang berfokus pada kekhasan jabatan, berorientasi pada hasil kerja serta penilaian oleh lebih dari satu penilaian atau multi-raters. Ketiga, memberikan pelatihan penilaian prestasi kerja kepada para pimpinan unit kerja serta pegawai umumnya terampil menilai prestasi kerja pegawai serta menguasai seni penyampaian umpan balik tentang kondisi nyata prestasi kerja yang berhasil dicapai sehingga pada masa mendatang memungkinkan untuk dicapainya prestasi kerja pegawai yang lebih baik. Keempat, membakukan pemberian penghargaan berdasarkan prestasi kerja yang berhasil dicapai oleh setiap pegawai. Kelima, menggunakan skala kenaikan penghasilan yang besar dan bernilai signifikan. Arif Daryanto, 2014. Netralitas ASN dari unsur politik. Prinsip netralitas aparatur sipil negara sebenarnya telah dijelaskan dalam asas-asas yang mendasari dalam Undang-Undang ASN ini. Dalam pasal 2 huruf F dinyatakan bahwa salah satu asas ASN adalah netralitas, di mana dalam penjelasan Undang-Undang ASN dinyatakan bahwa asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Terkait dengan kenetralitasan pegawai ASN terhadap unsur politik, dalam pasal 9 ayat 2, yang menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sebenarnya kenetralitasan pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sejalan dengan nilai-nilai filosofis pembentukan Undang-Undang ASN itu sendiri yang tertera dalam dasar menimbang, di mana dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.